Halo teman-teman Sri Kandi. Welcome to the first episode dari Ruang Setara. Where's the clap? Keren. Keren banget. Jadi di sini di first episode ini kita mengundang dua orang yang sangat luar biasa. Wow. Wow. Jadi yang pertama ada Kak Cici Halo teman-teman Sri, aku Cici. dan Mas Kus. Halo teman-teman Sri, nama aku Kus. Nah, di sini kita mau membahas tentang topik yang cukup kontroversial karena lagi dibicarakan oleh banyaknya masyarakat di Indonesia terutama ya, yaitu kekerasan seksual. Nah, di sini juga ada pendahuluannya di mana kita tahu nih kalau UGM itu dikenal sebagai kampus kerakyatan, perjuangan dan bahkan disebut sebagai kampus yang aman dan nyaman. Tapi pertanyaannya adalah aman untuk siapa sih? Dan nyaman untuk siapa? Maka dari itu di sini Kak Cici dan Mas Kus mungkin bisa memberikan perspektifnya. Dan menurut Mas Kus sendiri, sebagai mahasiswa yang aktif di isu sosial kampus, bagaimana sih menurut Mas kenyataan yang terjadi di lapangan? Apakah memang sesuai dengan narasi tersebut? Atau bahkan adakah konteks lain di another perspective? Boleh tuh dijelasin. Mungkin sebelumnya buat disclaimer aja, kayaknya aku nggak yang aktif-aktif banget gitu sih masalah isu-isu kampus, cuman ya biar minimum lah. Terus juga sebelum aku berpendapat, mungkin aku akan beritahu dulu latar belakangku dan bias-bias yang mungkin aku Boleh banget, sampaikan boleh di sini. banget. Jadi kayak aku adalah seorang laki-laki, aku tinggal di Jogja dan aku beragama Islam, orientasi seksualku heteroseksual dan semua hal itu nanti mungkin akan menjadi bias dalam pembicaraan pada hari ini gitu. Iya, Jadi iya. kalau nggak salah tadi dari Maila nanya gimana UGM ini telah menangani kekerasan seksual gitu Betul, ya mungkin betul. mungkin dari aku sendiri ya. Masalah kekerasan seksual ini memang masalah yang sangat urgent terutama di UGM. Betul Kita bisa banget. lihat kayak beberapa bulan ini, terutama tahun ini nih, banyak sekali berita-berita buruk yang keluar di masyarakat tentang kekerasan seksual di UGM. Dari masalah KKN, kemudian juga masalah seorang dosen dari farmasi, profesor lagi. Bahkan guru besar itu. Bahkan guru besar ya, Yes, guru besar itu dan juga viral banget ya kemarin ya. viral banget gila itu. Terus juga ada masalah lagi tentang mahasiswa-mahasiswanya yang mungkin mereka kurang berperspektif gender atau mungkin mereka sangat maskulin gitu. Nah, di sini kita tentunya khawatir gitu. Gimana UGM menangani semua itu? Dan alhamdulillahnya ya, ini minimal banget. Alhamdulillah UGM udah menerapkan apa yang namanya penanganan dari kekerasan seksual itu, yaitu Satgas PPKS. Di situ itu udah langkah yang sangat baik, dan menurut pengalamanku sendiri dari teman-temanku yang kerja di Satgas PPKS di seluruh Indonesia, ada yang beberapa universitas negeri, universitas swasta, itu memang sesuai yang dikatakan oleh Bu Wening kemarin saat di Balerung saat kita Aksi ya? aksi. Mungkin dia katanya kita one step ahead, tapi itu one step ahead dari Satgas PPKS lain yang kualitasnya sangat jauh dari kualitas standar yang UGM terapkan. UGM terapkan. Jadi misal di UGM sendiri alhamdulillah sudah digaji untuk mahasiswa-mahasiswa, sedangkan di jurusan-jurusan lain atau mungkin di univ lain, univ swasta, univ negeri, mereka masih belum dapat kelayakan gitu sebagai pekerja. Mereka belum mendapatkan upah yang layak dan kadang malah mereka nggak disupport sama sekali. Bahkan di UI, tahu UI kan? UI yang namanya universitas terbagus di Indonesia itu nggak punya Satgas PPKS. Oh, aku pernah dengar itu. Iya, itu iya. karena dari pihak rektorat sendiri sama sekali dia nggak mendukung Satgas PPKS, nggak ada kasih dana, nggak ada kasih bantuan kayak sumber daya, itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya Bu Wening bilang kita one step ahead, itu memang benar one step ahead, tapi one step aheadnya itu kayak cuma batas KKM ya, aja. betul. Misal KKM 75 ya kita mungkin 76 lah dari UGM ini. Jadi ya itu kita dari Satgas PPKS sendiri, dari UGM sendiri ya bisa dia ada masalah pelaporan dan penanganan itu masih oke lah menurutku ya, sebagai orang yang tinggal di UGM, sebagai masyarakat UGM, menurutku masih oke buat masalah pelaporan dan penanganan. Kayak mereka mungkin ya nggak 24 jam ya, masalah sumber daya dan lain-lain. Kita nggak boleh melupakan itu masalah. Kita nggak boleh menegasikan apa yang telah mereka lakukan, tapi kita juga bukan berarti kita harus diam aja kalau misalnya mereka ada kekurangan gitu. Kelebihannya mungkin ya memang udah ngasih sistem laporan yang menurutku udah lumayan cukup menjaga privasi dan menjaga etika dalam pelaporan kekerasan seksual. Kemudian juga dalam penanganan itu juga bagus. Cuman masalahnya tadi lama itu. Birokrasi. Birokrasinya itu lama.
birokrasi lama, apalagi kalau yang dilaporkan tuh kadang orang-orang yang berpengaruh di kampus, Iya, mungkin iya, dari iya, iya. pihak-pihak dosen-dosen sepuh atau mungkin dari seseorang yang di luar kampus, Mhm. bahkan mungkin ada pejabat atau apa, kita nggak tahu. Itu Betul, orang-orang betul. yang bisa memengaruhi birokrasi yang awalnya sudah lama. Kalau tambahin orang-orang ini makin lama lagi tuh dalam proses penanganannya. Iya, iya, iya. Apalagi semua keputusan kan pada akhirnya ada direktorat, misalnya Betul, betul. penjatuhan hukuman, penjatuhan Betul banget. sanksi dan lain-lain itu semuanya di pihak rektorat. Jadi kalau misalnya Satgas PKS pun udah bekerja dengan baik, tapi kalau dari pihak rektorat atau mungkin dari komite etik di UGM tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, itu nanti percuma. Jadi emang harus ada Tidak ada kemajuan ya, kemajuan, progresifnya harus ada nanti. progres ke depannya, terus juga ada kolaborasi antar seluruh lembaga. Betul. Kayak Setuju, kemarin setuju. waktu masalah KKN itu bayangin kita udah ada Satgas PPKS kan, tapi saat pembekalan KKN ternyata masih ada tuh dosen yang melakukan victim blaming. Ya. Kayak kok bisa Itu seorang ngagetin pembicara? banget Ngagetin sih. banget. Betul, betul, betul. Maksudnya beliau secara akademisi gitu loh. Beliau tuh Betul. seorang akademisi tapi Bener apa banget. yang beliau pelajari tidak diterapkan secara langsung Betul. gitu loh. Itu sangat-sangat menurutku jadi salah satu titik paling memalukannya UGM juga sih. Iya, Dan apalagi itu sorry banget Mas, Nggak apa. kayak itu cukup kontroversial karena balik lagi yang benar Kakak bilang, itu beliau akademisi dan berbicara di depan mahasiswa dan mahasiswi. Betul. Jadi itu sangat-sangat, ketika baca beritanya ya, aku Iya. cukup terkejut karena beliau pasti punya banyak insight-insight dan perspektif Betul. gitu. Dengan banyaknya ilmu yang ia dapatkan, dia masih bisa berbicara seperti itu gitu. Jadi itu salah satu cukup kontroversial sih, Iya, benar. sangat kontroversial dan mungkin bisa dibilang itu bisa triggering bagi Ya. penyintas-penyintas yang ada. Betul gitu. banget. Itu aku setuju banget sih. Jadi itu kayak, dan ternyata setelah berbicara dengan banyak orang, nggak cuma, dan pas kasusnya itu naik kan, kita bisa lihat di komentar-komentar di tweet-tweet itu bahwa sebenarnya yang menjelaskannya tanpa perspektif gender dan menyalahkan korban pun bukan cuma ibu itu, tapi ternyata dari zoom lain, dari pembekalan sebelum-sebelumnya itu ternyata sudah terjadi yang seperti itu, dan itu kayak dinormalisasikan terus-menerus, tidak ada pengembangan. Padahal kan Satgas PPKS katanya dari 2020 tuh. Iya, iya, Kenapa nggak dari 2020 kita selain ada Litkes itu nggak diperbaiki dari masa pembekalan, bahkan di Litkes sekalipun mungkin udah nggak diupdate dari lama ya. Soalnya aku pernah pas ngerjain Litkes KKN ya, kan aku tahun ini KKN ya. Pas ngerjain Litkes KKN tuh ada salah satu pertanyaan, bagaimana salah satu pelayanan setelah untuk korban kekerasan seksual gitu lah, penanganan untuk korban kekerasan seksual. Pilihannya ada banyak gitu, ada A, B, C, D, dan kebanyakan jawabannya masuk akal. Cuman ada satu jawaban yang nggak masuk akal, jawabannya kemoterapi. Dan itu kita diberi kesempatan 3 kali untuk menjawab. Oh my Aku God. jawab udah 2 kali, aku 2 kali menjawab. Itu nilaiku kayak salah satu terus. Bingung aku salah satu di mana, kayaknya ada yang salah. Akhirnya ini mungkin nggak boleh ditiru ya teman-teman, ini nggak boleh ditiru. Aku kayak bingung karena nilaiku kenapa salah satu, kayaknya udah bener aku. Ini ya itulah. Perfeksionis ya. Aku coba cari-cari di Twitter Mencari atau di mana tahu. kayak Iya. ini sebenarnya jawabannya apa sih, buat yang udah ngerjain boleh dong bagi, cuman jangan tiru, ini nggak bagus secara akademik, ini nggak bagus. Tapi Cuman pengen tahu pengen aja tahu aja kan? sebenarnya jawabannya Iya, apa. nggak Terus apa-apa. aku nyari, ketemu lah temanku bilang ini kos ada kunci jawaban, coba dicek. Pas tak cek ternyata jawabannya kemoterapi. Tak pencet kemoterapi, nilaiku langsung naik jadi 100. Kayak bahkan di Litkesnya sendiri, di literasi kesehatan yang harusnya itu membuat kita membaca materi yang ada dari MOOC tentang kekerasan seksual dan MOOC lain, ternyata di soalnya jawabannya pun nggak selaras gitu loh. Itu jadi masih masalah pengetahuan tentang kekerasan seksual, tentang gender, tentang maskulinitas juga itu menurut saya masih sangat rendah gitu. Dari semua aspek lah, dari aspek mahasiswa, tenaga pendidik, PK4L, dan juga dosen, mereka ini kebanyakan masih belum paham tentang isu-isu ini. Terus juga yang mengenaskan lagi, beberapa hari lalu itu dari salah satu dosen, bukan salah satu, ada beberapa dosen UGM, dan mereka semua guru besar, profesor. Nggak semua, tapi mayoritas dari mereka profesor di UGM, di UI, di Unpad, dan di beberapa universitas besar lainnya. Mereka membuat buku putih. Buku putih itu isinya tentang kurang lebih tentang mereka membela pelaku kekerasan seksual yang profesor farmasi itu. Mereka bilang kalau profesor farmasi ini dia tidak mendapatkan pengadilan yang baik, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara, dan dia merasa bahwa
seharusnya profesor dari farmasi ini nggak dipecat, nggak harusnya tetap bisa kesempatan buat itu. Jadi ini kayak bahkan seorang profesor pun, nah buat spill-spillan dikit lah, itu bisa dicari buku putih di Google buat teman-teman sekalian. Nah di sini tuh salah satu penggagasnya, salah satu ketuanya itu salah satu dosen dari Visipol, dan itu ilmu komunikasi lah. Salah satu guru besar ilmu komunikasi Visipol. Itu aku kaget banget, kayak Visipol yang katanya sangat-sangat Sangat aware. iya, sangat-sangat Iya. aware dengan isu-isu gender, kekerasan seksual dan ketimpangan ataupun isu-isu sosial lainnya, bisa-bisanya dia memberikan pernyataan yang sangat kontroversial ini. Bahkan dia slow-slownya loh bikin buku berhalaman-halaman cuma buat belain temennya Belain gitu. pelaku kekerasan seksual. Betul. Jujur Tuh. untuk membahas tentang ini, kita kan tahu kalau dosen itu memiliki otoritas ya Iya, betul. dan kekuasaan. Istilahnya kalau kita membahas tentang adanya sebuah otoritas di akademisi, dosen tuh memegang penuh juga loh, punya otoritas itu gitu. Dan kayak kalau seandainya banyak guru-guru besar membela apabila kayak harus dikasih keringanan ataupun kayak kesempatan, another chance, jangan langsung dipecat gitu. Maksudnya sebelum itu terjadi, kenapa dia nggak memikirkan dulu apa yang dia bicarakan, apa yang dia bawa topiknya, dan bagaimana cara dia representasi ke publik gitu. Karena sebagaimana kita tahu kalau dia tuh juga memiliki legitimasi gitu loh, memiliki otoritas di dalam itu. Jadi apabila seandainya nih, ini salah satu pendapat aku juga sih Kak. Jadi Mas, kalau seandainya dibela untuk diberikan kesempatan lain, seharusnya dia nggak berbicara seperti itu. Iya, betul. Dia adalah orang yang terpandang, istilahnya seperti itu. Dia memiliki ilmu-ilmu yang kayak beliau kan dosen ya. Jadi kita justru melihat dia sebagai seorang representasi publik gitu. Apabila dia berbicara seperti itu dengan confident di publik, itu kan salah satu yang menunjukkan bahwa memang cara berpikirnya seperti itu gitu. Iya, betul. Jadi kayak kalau seandainya dia butuh another chance, seharusnya dia berpikir apa yang diucapkan di publik. Iya, Apalagi di mahasiswa yang jujur sedang membutuhkan banget ruang aman betul. di Betul. di konteks kekerasan seksual. Itu sih menurut aku. Iya. Jadi betul, kalau untuk dibelain gitu-gitu, menurut aku emang nggak ada another chance. Iya. Ya harusnya lo seharusnya tidak berkata seperti itu, apalagi di depan orang-orang yang diajarkan oleh beliau gitu. Betul sekali. Kayak gitu sih. Mungkin dari aku untuk masalah ini itu aja, karena kayaknya udah kebanyakan ngomong ini, kayak nggak bermenit-menit apa-apa, lama sekali nih. Mas. Mungkin Open dari up. Kak Cici nih, Iya. gimana pendapatnya Kak Cici? Iya nih, kalau Kak Cici gimana nih? Aku memandang ya dari perspektif aku sendiri, kupikir permasalahan kekerasan seksual itu tuh agaknya sekarang itu udah menyentuh di ranah yang sistemik gitu. Ternyata tuh rektorat, bahkan guru-guru besar, dosen, orang yang kita hormati, itu tuh orang yang harusnya memberikan ruang aman bagi kita, itu tuh ternyata nggak terrealisasikan secara nyata gitu, nggak bisa direalisasikan Sadly ya, gitu. Kak. Jadinya itu tuh bener-bener jadi masalah sistemik yang mana melibatkan relasi kuasa di sana. Bener tadi kata Meila, dosen itu punya otoritar untuk mengatur gitu. Betul banget. Tapi mereka menggunakan itu bahkan untuk apa ya? Mereka mengambil stand yang salah. Jadi kelihatan pola pikirnya dari sana kan. Nah, dan menurutku juga kalau misalkan dari pandangan Sri Kandi sendiri memandang itu, aku cukup ini ironis banget ya. Iya, jujur. Ironis banget, maksudnya kampus sebesar UGM, seterpandang UGM, tapi kayak kita kok malah tertinggal satu langkah gitu loh dari mungkin katanya kita one step ahead, tapi bener kayak kita tuh gak cukup one step ahead gitu. Kita tuh memang Betul seharusnya lebih dari itu gitu. Apalagi kita sebuah kampus yang terpandang, kampus yang orang bilang bisa dijadikan contoh banyak orang gitu. Tapi pada kenyataannya, pada di tataran realitas itu kita nggak bisa merealisasikan itu gitu. Menurutku itu sebuah ironi yang besar gitu Mas. Karena aku sendiri, Sri Kandi sendiri itu juga sekarang punya Satgas TPKS-nya juga. Dan kemarin tuh barusan kita dapat laporan dari salah satu anak di FIB itu kena kekerasan seksual. Jadi kayak itu tuh akhirnya menjadi masalah yang aku takutnya justru malah orang anggap itu udah biasa karena terlalu sering terjadi gitu. Betul banget. Apalagi dari permasalahan yang sudah mulai menjadi sistemik itu, akhirnya korban itu malah
apa ya, bukan merasa dilindungi lagi, tapi justru dia dijadikan objek untuk disalahkan gitu. Iya. Misalkan kayak dari pakaiannya, dari bagaimana cara dia bertindak, padahal eh, orang-orang itu seringkali, maksudnya kita bisa lihat sendiri ya, maksudnya kayak orang yang terkena pelecehan seksual itu kadang tuh memandang gender, misalkan kayak kelompok rentan perempuan sendiri, Mas Kus, itu tuh kayak sengaja atau dibuat sebagai korban, yang mana seringkali orang tuh ngomongnya kayak gini, eh, bukan educate your son tapi malah protect your daughter Ya, gitu iya, loh. betul That's sekali gitu loh. it. Menurutku itu benar-benar sangat ironi yang gede banget gitu. Itu pathetic sih. Itu Iya, kayak betul. menyedihkan ya. Sangat Jadi menyedihkan. jadi kayak istilahnya kita malah membuat sebuah protection, padahal yang seharusnya di educate, yang seharusnya dibasmi, yang maksudnya Adalah pelakunya iya harusnya. pelakunya betul. educate Seharusnya gitu kan, bukan jangka itu. panjang Iya. seperti itu. Seharusnya yang dijadikan tempat rawan atau risk management di kegiatan bukan kegiatan, tindakan kekerasan seksual itu bukan tubuh perempuan, tapi lebih ke tindakan dari pelakunya sendiri. Betul banget. Sayangnya Iya. yang terjadi di masyarakat sekarang yang dianggap sebagai tempat yang berisiko apa? Resiko. Beresiko itu Iya. tubuh perempuannya, bukan tindakannya. Jadi kayak akhirnya banyak yang victim blaming ini itu Betul. dan Betul, lain-lain. betul. Aku kalau melihat juga, kalau nggak salah tuh kemarin Mas Kus cukup ini ya, cukup aware, apalagi yang terkait isu yang ada di kedokteran hewan itu loh Mas, yang dari ranah toilet itu loh. Kan Mas Kus cukup aware, apa maksudnya kayak mengkritisi hal tersebut Betul, gitu. betul. Aku juga dengar dari teman-teman Visipol. Di situ kita bisa lihat kalau misalkan bahkan ruang seprivat toilet aja Iya. tuh udah nggak bisa jadi tempat Betul. aman, teman-teman. Itu kayak itu Damn. nakutin banget loh. Iya, padahal udah Iya, jelas iya, ya iya. itu kan toilet dipisah laki-laki perempuan. Terus Betul. juga itu udah bilik sendiri ya. Iya. Terus korban salah di mana? Kalau mau nyalain korban lagi di mana? Udah nggak ada lagi salah korban, kalau mau dicari-cari pun nggak bisa. Betul. Jadi emang dari awal ini bukan salah korban. Dari awal nih kita bukannya harus mendidik korban, tapi harusnya kita mendidik laki-laki itu. Kita harus dekonstruksi maskulinitas yang dimiliki oleh laki-laki, Nah, sehingga itu sepakat banget. Dan Betul. ini juga menurut aku juga ya, Kak dan Mas Kus. Jadi salah satu yang terjadi, sebenarnya pelecehan seksual itu bukan hanya di perempuan kan ya. Iya, Kita betul. tahu kalau di laki-laki juga sebenarnya ada pelecehan seksual. Cuman yang memang sering terjadi istilahnya kelompok rentan itu memang perempuan. Dikarenakan aku juga dapat narasi dari dosenku bahwa memang dunia yang kita tempati ini dibentuk secara maskulin. ya, Jadi memang dimensi yang kita tempati ini dibentuk secara maskulinitas gitu. Jadi setiap seorang perempuan menapakkan kakinya di sebuah ruangan ataupun di sebuah tempat, itu akan terasa perbedaannya. betul Jujur sekali. itu miris ya. Dan salah satu konteks yang ingin aku bahas juga adalah ini ada yang tadi disebutkan bahwa propaganda antara protect your daughter daripada educate your son itu adalah bentuk dari manipulasi publik. Betul. Ya betul Karena banget sih. menurut aku apa sih kata normal itu? Normal itu kan adalah suatu hal yang dilakukan oleh banyak Orang. Normal itu adalah yang orang tahu bahwa oh ini sering terjadi, oh ini biasa kok. Padahal normal itu bukan berarti benar gitu. Iya. Kadang kita malah salah untuk menormalisasikan sesuatu. Jadi salah satu yang dibahas juga sama Mas Kus dan Kak Cici itu adalah salah satu bentuk dari manipulasi publik yang bahkan pelaku terkadang lebih diprestiskan Ya. daripada victimnya sendiri. Kayak Betul. gitu Betul sih. banget sih. Apalagi kalau misalkan si pelaku ini punya jalinan yang kuat, punya relasi kuasa yang besar gitu. Aduh, itu parah sih. Kayak dosen, kayak bahkan aku tuh pernah dengar salah satu cerita dari temanku di ISI. Jadi dosennya itu dia seorang dosen teater ya. Aku belak-belakan aja di sini karena aku nggak mau melindungi pelaku gitu. Seorang dosen teater itu kalau setiap ada mahasiswa baru, dosen teater di ISI itu tuh selalu kayak megang-megang gitu loh ke apa namanya mahasiswanya gitu tanpa konsen. Nah, itu tuh menurutku tuh bener-bener apa ya? Kayak miris gitu loh akhirnya. Dan sampai sekarang pelaku tuh masih berkeliaran bebas. Pelaku masih belum ditangkap, belum diadili sama sekali. Karena apa? Karena dia punya legitimasi sebagai dosen. Dan dia punya otoritas yang kuat otoritas itu yang ya. kuat, relasi kuasa Iya, yang iya. apa berputar dirkutat di sana itu tuh benar-benar besar gitu. Dan apalagi tentang edukasi tentang konsen tadi. Menurutku itu satu Duh, iya, hal yang konsen tuh penting benar-benar banget. penting karena apa? Karena orang-orang itu harusnya
paham gitu. Untuk melakukan sesuatu kita harus punya persetujuan dua arah gitu. Betul. Konsen yang harus edukasikan ke masyarakat, kalau menurutku gitu sih. Iya, masyarakat Indonesia tuh perlu tahu loh guys tentang adanya konsen, karena kita picturing orang aja tuh harusnya kita izin ke mereka. Kayak kita misalkan take a picture, terus ada orang yang gak terima, kita jangan marah kalau orang itu gak terima, karena kita juga gak izin. Seharusnya masyarakat Indonesia juga punya awareness kayak gitu sih. Benar-benar banget Kak Cici. Gimana kalau dari Mas Kos? Bener sih, apalagi ironi kita lihat bahwa di masyarakat kita tuh dari kecil kita udah diajarin buat izin loh, kayak misal izin kamar mandi atau mungkin izin bertanya. Setiap saat kita selalu diomongin It's a izin, consent, izin, guys. izin. Cuman pas orang dikasih tahu dia nggak konsen, dia nggak apa, mereka konsen apa itu konsen, kayak seolah-olah semua konsep izin yang mereka pelajari dari kecil sampai besar tuh kayak nggak ada maknanya gitu, kayak cuma formalitas belaka, cuma sebuah kegiatan yang mereka ulang-ulangi terus tanpa memaknai izin itu sendiri. Betul banget. Gitu. Itu kan bentuk dari moral ya. Iya. Bagaimana cara kita di-raise di suatu lingkungan gitu. Jadi menurut kita sih konsen itu penting ya dalam Betul. konsep ini. Itu jadi menurutku sih itu bagian paling penting dari hubungan apapun ya, nggak cuma tentang kekerasan seksual tapi di aspek kehidupan lainnya itu sangat penting. Betul. Dan untuk menyerukan adanya ini itu adalah suatu yang penting juga gak sih Mas? Menurut Mas Kus, perlu gak sih kita kayak harus menyerukan ini terus menerus? Dan Kak Cici juga boleh kalau ada insight nih. Silakan. Menurutki Santai aja. Santai, oke. Chill aja. Menurutku tuh hal ini sangat penting untuk dibahas ya, apalagi bagi laki-laki. Karena kadang tuh laki-laki tuh berpikir bahwa ini masalahnya perempuan, korban-korbannya semua perempuan. Jadi laki-laki kayak mikir nggak usah lah, itu kan urusan mereka, kesetaraan gender equality. Mereka punya kemampuan sendiri. Whatever A, B, is C, that? D, E, F, G. Wah, perempuan harus bisa melawan, perempuan bisa ini. Cuman mereka lupa kalau sebenarnya laki-laki dan perempuan tuh punya start yang berbeda. Laki-laki mungkin kalau dikasih garis nih, laki-laki tuh ada 8 step di belakang, 8 step di depan. Sedangkan perempuan tuh bukan lagi dari garis start, tapi mereka dari belakang lagi. Jadi nggak bisa kita menuntut buat perempuan untuk yang berubah, perempuan untuk yang berjuang untuk hak mereka. Tapi kita perlu partisipasi laki-laki juga dalam kasus-kasus kekerasan seksual, kasus-kasus gender based violence, atau mungkin Ya, kasus-kasus betul banget. lainnya yang itu melibatkan perempuan. Karena sebenarnya mungkin sekarang cuma perempuan yang dirugikan ya, mungkin perempuan yang dirugikan saat terjadi kekerasan seksual, mungkin perempuan dirugikan saat mencari kerja, tapi kita nggak tahu kapan nanti mungkin yang dirugikan bukan cuma perempuan, tapi bisa jadi laki-laki. Jadi mungkin bagi laki-laki yang nonton ini, kita bisa berpikir ulang, kita bisa lebih berempati, kita merasakan apa yang perempuan-perempuan rasakan. Bayangin kita kok jadi perempuan, apakah kita sebenarnya masih kuat, apakah kita sebenarnya itu lebih lemah daripada perempuan untuk menjalani semua hidup. Kayak sesimpel mungkin kayak melahirkan, menstruasi, itu kan sangat berat bagi perempuan. Dan mungkin aku nggak bisa jelasin lebih lanjut karena aku nggak pernah ngelakuin hal itu ya. Jadi kayak menurutku aja ngelihat teman-temanku yang ngalamin menstruasi, ngalamin macam ngalamin kram haid, terus juga sakit-sakit lain yang karena bawaan dari lahir. Maksudnya bawaan dari lahir ini karena dia terakhir perempuan, makanya dia punya sakit yang nggak bisa dirasakan oleh laki-laki. Itu kayak itu sudah sangat menyiksa banget. Bahkan tapi walaupun udah nyiksa gitu, kadang dari laki-laki sendiri nggak mencoba untuk berempati. Kayak misalnya teman kita nih perempuan, dia lagi haid pertama, katanya kan sakit banget tuh, tapi teman-teman kita yang laki kadang kayak kita kan ada di kelompok, atau mungkin rapat KKN nggak boleh, kamu dada rapatnya denda kayak loh, kan kita nggak bisa ngatur sebagai perempuan. Kita nggak bisa ngatur mau kapan kita menstruasi, kapan ini kapan itu nggak bisa. Jadi kayak peran laki-laki di sini untuk mendekonstruksi maskulinitas itu sangat penting di sini. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakuin, mungkin kita bisa dengan saling memberi saling ngobrol lah sama laki-laki kita. Kayak kita berefleksi diri kita sebenarnya yang kita lakuin selama ini itu udah bener atau enggak, sebenarnya yang kita lakuin selama ini itu merugikan orang lain atau enggak, atau mungkin sebenarnya yang kita lakuin itu apakah bisa membuat perempuan atau kaum rentan lainnya itu merasa lebih rendah, lebih kecil dari kita. Itu mungkin harus dipikirkan. Apalagi di tongkrongan-tongkrongan tuh kadang-kadang suka banget jokes-jokes yang seksi, jokes-jokes yang merendahkan, atau mungkin mengobjektifikasi perempuan. Di situ sering banget. Apalagi di media populer, mungkin kayak di YouTuber kayak kemarin ada berita tentang di Twitter tuh lagi rame tentang unpopular opinion. Salah satu ada yang ngomong tentang Windah Basudara, terus kayak dia nunjukin kayak Windah Basudara quote unquote dia melakukan bercandaan yang menurut
menurutku sangat Seksis. misogini, seksis dan juga bisa merujuk ke pedofilia. Tapi sayangnya Oh girl. para penontonnya, para penggemarnya kayak merasa itu cuma it's just a jokes guys, Man. ini cuma bercanda, dia nggak mungkin beneran kayak gitu. Atau mungkin kemarin juga dari kasus-kasus sebelumnya juga ada tentang cosplayer, dia selalu bilang kayak tiap cosplay One Piece itu kayak setiap di kolom komentar ada yang bilang itu mohon maaf payudaranya kurang besar, atau mungkin mohon maaf itu nggak cocok lah, atau mohon maaf ini kok badannya kurang apa gitu. Jadi difokuskan selalu di badan perempuan, kayak kayak perempuan itu bahkan bukan sebuah subjek, bukan sebuah manusia, tapi cuma kayak objek yang A concept. ya konsep. Sorry guys. Jujur ya Kak, kayak Mas, sorry. Nggak apa-apa, santai aja. Aku ngerasa ini terlalu banyak informasi yang ingin aku dengar karena ini bagus banget sih kita berbicara tentang ini gitu. There's a lot of thoughts yang sebenarnya pengen aku utarakan, tapi coba kita dengerin dari Kak Cici dulu deh. Ini gimana nih? Nah, kalau aku melihatnya sendiri ya, kenapa kita harus menyuarakan ini gitu? Menurutku tuh kita menyuarakan dengan lantang itu tuh bukan karena apa ya? Bukan karena kita itu benar-benar nggak pernah didengar, tapi justru karena kita terlalu lama diam gitu. Kita terlalu lama dikungkung, kita terlalu lama dibatasi hak bersuaranya. Makanya kita wajib bersuara karena itu gitu. Dan mirisnya adalah apalagi yang deket-deket ini itu lagi rame banget. Kalian tahu nggak sih grup Facebook yang Fantasi Sedarah? Ya itu parah banget, gila. Itu aku nggak habis pikir lagi Sakit sih. sih. Itu aku nggak tahu banget, itu aku udah nggak habis pikir banget Iya. tentang itu. Aku ini Kak, pas baca itu aku langsung pengen banting HP sih kayak Iya. Iya, oh iya. my god, why you guys do that gitu loh Iya, nggak? iya, Kak, sumpah. Ya, tapi beneran perlu kita suarakan karena apa? Karena barangkali besok itu bukan perempuan lain yang kena kekerasan seksual, tapi ibu Betul. kita sendiri, saudara perempuan kita sendiri, kakak kita sendiri gitu. Jadi kenapa gitu loh? Kenapa kita masih menunda-nunda untuk ayo kita bareng-bareng suarakan, ayo kita bareng-bareng kita wujudkan lingkungan yang aman itu gitu. Kenapa harus perempuan terus gitu? Kenapa harus perempuan sendirian kalau laki-laki juga bisa, gender-gender yang lain juga bisa membantu gitu. Gitu sih kalau dari aku. sebenarnya kayak konsep kita tuh terlalu sering hidup di dunia yang memiliki konsep di mana kita selalu dibedakan, oh ini laki-laki, oh Iya. ini perempuan. Padahal ya guys, kalau menurut aku sendiri, kita tuh menjalani hidup dengan hak dan kewajiban sebagai masyarakat, sebagai civilian itu sama loh. Kayak laki-laki dan perempuan, kita tuh cuman manusia gitu. Betul. Why don't look us as a human being? Kita men-treat everyone as kind as ever karena kita pengen men-treat sebagai seorang manusia aja gitu. Tapi kita terlalu sering dan terlalu lama hidup di dunia yang memang membentuk konsep di mana perempuan tuh harus kayak gini, laki-laki tuh harus kayak gini, dan perempuan tuh harus kayak gini. Kenapa kita nggak hidup cuman we're just living gitu loh? Itu sih yang salah satu yang menurut aku sangat-sangat menyedihkan ya Kak dan Mas. Karena balik lagi yang tadi jokes, balik lagi yang tadi jokes, sebenarnya tuh kayak kalau mau mengseksis dan nanti pembelaannya adalah it's just a jokes gitu. Ingat ya guys, ini reminder juga sih buat masyarakat luas karena it's not a jokes anymore kalau seseorang merasa bahwa itu bukan jokes. Betul banget itu. Itu harus ditekenin. Karena ketika misalkan aku ngejokes ke Maskus dengan ofensif gitu, terus aku berharap kayak Maskus ketawa, itu adalah salah satu bentuk dari manipulasi guys. Dan itu Betul. toxic behavior. Dan itu nggak boleh untuk dilakukan sebenarnya. Tapi masih banyak masyarakat-masyarakat yang menormalisasikan hal itu dan bahkan merasa bahwa itu adalah suatu hal yang normal dan kita sebagai victim harus selalu taat sama normal Iya. itu. Aku mau nambahin juga Boleh, bicara tentang kita udah kadung tumbuh dalam lingkungan yang terlalu menganggap semua itu normal, sampai yang kayak kalian ingat gak sih yang kasus NDX? NDX iya, yang Porseni. di Porseni Gama. Itu kan Oh, juga iya. itu super duper seksis banget ya. Dan gimana ya? Orang bakalan
pembelaannya tuh pasti karena seni itu ya bebas gitu, seni Mm-mm. itu ya memang kayak gini kayak gitu ya, karena kita udah terlalu kadung tumbuh di norma-norma yang yang membentuk kita menjadi seseorang yang menormalisasi hal-hal seksis tersebut gitu. Itu aku bener-bener miris banget dengan itu. Tapi yang bikin aku sedikit salut adalah itu disadari oleh teman-teman UGM, mahasiswa UGM, which is mean kayak teman-teman UGM itu juga ternyata punya loh awareness Ya, ya, gitu, ya, ya. awareness untuk ini tuh ternyata seksis, ini tuh nggak pantas harusnya diucapkan gitu. Itu menurutku satu poin bagus. Tapi terlepas dari itu memang nggak bisa kita normalisasikan guys, seni itu harus seperti itu gitu, terlalu Ya. bebas dan nggak memandang hak asasi manusia, terutama juga hak-haknya perempuan gitu. Aku mikirnya sih gitu. Karena itu balik lagi guys, itu konsen. Bahkan kayak menurut aku kalau ada seorang artis dan dia mau melukis a woman who naked, maksudnya kayak ya ekspresif gitu, itu pasti dapat konsen dari modelnya gitu. Iya, Betul, bener banget. Gitu. Jadi kayak kita harus balik lagi, seni tuh kadang nggak semuanya tentang menseksiskan sesuatu gitu. Bagaimana cara mengungkapkan ekspresif dengan cara ya mengeksplor, tapi bukan berarti juga mengeksploitasi seseorang ataupun suatu kaum tertentu. Kayak gitu sih itu Iya, menurut betul aku. betul. Jadi emang kita harus penting banget ya untuk menyerukan ini terus Iya, menerus. betul. Bahkan laki-laki ataupun perempuan kayak menyerukan ini bukan berarti kayak it's all about woman. Enggak guys. Kayak ini tuh tentang bagaimana cara manusia berlaku aja sih seharusnya. Kayak it's a common sense gitu loh. Berbuat dengan adanya dasar moral, norma ataupun peraturan rules itu dibuat karena adanya banyak hal yang kadang di luar ini ya, suatu hal yang memang tidak baik untuk dilakukan gitu. Ya betul banget. Jadi kayak itu padahal kita tuh berbicara tentang ini adalah bagaimana cara kita untuk menjadi seorang manusia yang lebih baik aja gitu. Laki-laki ataupun perempuan, kita harus punya power itu. Iya. Itu sih menurut aku. Yeah. Dan lagi kayak yang diserukan dari gerakan anti kekerasan seksual ini ternyata masih minimal ya. Kita juga Masih harus minimal. tetap harus Terus mengawal lah. Harus dikawal ini. terus. Iya, harus Benar mengawal banget. Nah, maka dari itu ada lagi nih pertanyaan yang cukup menarik, di mana menurut Maskus dan Kak Cici sendiri, bagaimana sih gerakan yang sangat progresif ataupun disarankan mungkin untuk membuat ruangan menjadi lebih aman dan mungkin lebih nyaman bagi kaum-kaum kita sebagai seorang perempuan ataupun laki-laki. Kita deh sebagai seorang manusia. Gimana menurut Kakak? Mungkin karena tadi aku udah duluan Dan terus menurut ya. Mas- Iya, boleh Langsung Kak aja, Cici Mbak dulu, Cici Kak Cici. dulu. Oke, boleh. Kalau dari aku sih, gimana cara kita menciptakan ruang aman itu, pastinya itu bisa kita realisasikan kalau ada kolaborasi yang aktif ya Mas ya. Betul. Dari rektorat, dari mahasiswa, dari dosennya, dari satgasnya. Ayolah kita bareng-bareng kolaborasi gimana caranya untuk menciptakan ruang aman. Yang kita pengen itu layanan aduan yang ada dimanapun, mungkin yang ada di fakultas, Iya, mungkin iya. secara konkretnya ya. Aku berharap layanan aduan di tiap fakultas itu tuh bisa berjalan dengan lancar dan juga nggak yang butuh waktu lama untuk menindaklanjuti kasus yang kasus kekerasan seksual gitu loh. Jadi kita butuh ruang aman pertama dengan layanan aduan di setiap fakultas yang juga maksimal dalam bekerja. Kemudian kita butuh ruang aman dengan cara kita kolaborasi aktif antar semua pihak, antar semua perspektif, antar semua lembaga di kampus ini terutama, supaya kita benar-benar bisa tuh menciptakan ruang aman itu gitu sih. Kalau aku 2 langkah konkret itu. 2 things yang harus dilakukan dulu ya Kak. Betul. Gitu. Sama Benar, mungkin benar. kalau misalkan teman-teman belum tahu tentang hal ini, aku sekalian promosi mungkin ya. Promosi Boleh kalau aja. misalkan di Serikandi UGM sendiri, kita juga punya hotline kekerasan seksual yang mana kita juga sudah terintegrasi ke psikolog dan juga LBH, Lembaga Bantuan Hukum, Betul. yang mana nanti teman-teman dipastikan ya kita bisa menangani, kita bisa memfasilitasi teman-teman apabila ada aduan, apabila ada tuntutan, atau misalkan teman-teman pengen cerita gitu, pengen dapat ruang aman, Serikandi ada di sana gitu. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Maskus gimana? Silakan Maskus. Mungkin aku mengapresiasi dulu dari Serikandi udah bikin kayak Applause dulu yuk guys. mantap lah. Dari Serikandi udah bikin kayak Satgas PPKS-nya buat di
UGM lah, tapi buat yang misalnya takut buat melapor ke institusi kayak institusi mengerikan, dia seringkali berbohong ini itu dan lain-lain, betul. ada alternatif lain lah, bisa menghubungi langsung ke Sri Kandi. Cuman mungkin dari situ karena kekerasan seksual ini merupakan hal yang tricky ya. Jadi pertama aku akan klarifikasi terlebih dahulu tentang satu hal. Tadi di awal dibilang bahwa gimana caranya mengatasi kekerasan seksual dengan transparan. Nah, menurutku dalam urusan kasus kekerasan seksual, transparansi itu malah tidak berperspektif ke korban pada beberapa kasus. Bahkan di semua kasus kayak transparansi yang dimaksud di sini transparansi apa? Kalau misalnya transparansi ada kasus masuk itu semua orang harus tahu, atau mungkin ada masuk namanya ini defakultas ini, korbannya ini, langsung semua diumbar, kelempar ke lempar ke publik, itu bukan hal yang bagus. Termasuk memviralkan kasus pun dalam beberapa kasus kalau misalnya masih bisa menempuh jalan-jalan lain itu sebenarnya nggak baik, apalagi Kurang wise ya. kurang wise karena kita harus mempertimbangkan banyak hal. Pertama, Betul. dari keadaan psikologi dari korban itu sangat penting karena korban nggak tahu, misalnya mungkin dia menyetujui saat dia diminta perizinan untuk menyebarkan kasusnya dia, cuman mungkin dia belum berpikir bahwa setelah di share nanti kira-kira aku dapat apa. Betul. Apalagi Berpikir panjang ya, Mas. berpikir panjang. Ya. Apalagi di masyarakat kita itu yang masih banyak victim blaming, Ya. masih banyak yang bahkan beberapa kasus kekerasan seksual yang perkosaan, kadang di komennya ada yang mengobjektifikasi perempuannya kayak pasti ini perempuannya pakai bahasa-bahasa yang seksi selalu. Itu konservatif ya. Betul banget. sangat buruk lah di sana. Terus juga belum lagi masalah psikologi, sudah masalah hukum juga, karena di hukum Indonesia ini sayang banget di UU TPKS sendiri pun, terutama masalah non consensual intimate imagery atau mungkin bisa dibilang penyebaran konten seksual non konsensual di internet atau semacamnya, itu susah untuk dilaporkan dan susah dan sangat mudah sekali untuk diputarbalikan faktanya. Karena Benar. di dalam UU TPKS sendiri pun belum ada klausal yang mengatur itu secara spesifik yang ada kekerasan seksual, dan bentuk-bentuknya belum dispesifikkan juga. Jadi di sini ada masalah di hukum karena non consensual intimate distribution atau imagery itu terjadi, kadang pelakunya malah yang melaporkan balik ke polisi atau ke LBH dengan pencemaran aduan nama pencemaran baik nama baik. ITE. Dan Bener juga banget. Itu bisa- benar terjadi. Dan juga misalnya dia sudah terjerat oleh UU TPKS, nanti bisa dijerat lagi korban dengan pasal UU ITE tadi yang masalah penyebaran dan juga pembuatan konten pornografi. Ini masih ada, dan ini salah satu pasal yang problematis gitu. Bias ya? Bias banget karena pembuatan aja itu tuh nggak boleh konten video porno, padahal orang kadang tuh nggak tahu kalau itu di video, atau mungkin Dikontenin, misalnya betul. udah di video sekalipun, kadang kan kalau sudah sesuai dengan untuk keperluan pribadi, misalnya udah sesuai konsen, tapi tiba-tiba si laki-laki atau si perempuan menyebarkan, itu kan udah melanggar konsen di awal. Jadi kedua yang aku klarifikasi lagi adalah sistem konsep konsen atau konsep perizinan. Perizinan tuh bukanlah sebuah paket lengkap lah, nggak yang kita pacaran yuk, oke kita pacaran kan konsen, Iya. izin dulu pacaran. Iya. Bukan berarti kita pacaran itu udah menggugurkan konsen-konsen ke depan yang misalnya konsen untuk berpegangan tangan, untuk berciuman, untuk berpelukan, atau untuk hal-hal yang intimate lah, atau Iya, sesimpel iya. nepuk-nepuk punggung atau ngelus-ngelus kepala, itu semuanya merupakan hal yang harus ditanyakan secara verbal, Benar banget. secara jelas gitu, dan dalam keadaan tentunya di luar relasi kuasa. Jadi nggak bisa itu misalnya konsen tapi dia diancam, atau mungkin dia dibilang kayak, ih kamu kan pacarku, kok kamu nggak mau, kamu nggak sayang sama aku ya. Itu bentuk manipulasi banget, Betul. guys. Betul. Dan seringkali kejadian kayak Itu gitu guilt tripping ya. guilt tripping. Kadang-kadang udah di guilt tripping sama pacarnya, kalau dilempar ke sosial media ditanya lagi tuh, loh kok mau mbak sama pacarnya digituin. Kadang kita cuman perlu untuk understanding loh. Iya, kadang kita nggak perlu menjudge, kita hanya perlu berempati. Kita harus lebih berempati lah, kita tahu gimana rasa sakitnya dia. Jadi seorang Yang ada empati di tuh kita itu. gampang loh guys. Gampang. Jangan menjudge aja gitu. Iya. Tapi manusia terlalu banyak untuk menjustifikasikan Iya. Betul banget. seseorang, dan bahkan menjudge, bahkan terlalu jahat ya untuk melihat orang yang
korban dari Iya. pelaku itu gitu. Iya, Jadi iya. kadang aku juga kalau ngelihat di berita-berita itu sedih loh ngelihatnya. Sedih banget. Iya, karena itu miris guys. Kayak misalnya kalian mau berpendapat atau apa, misalnya nggak bisa berempati nih, minimal pendapat kalian tuh simpen aja. Ya, Nggak perlu kalian berpendapat, semua orang tahu pendapat kalian tuh nggak perlu. itu wise Ya. loh guys. Nah, Kita Ya, tuh seakan emang tuh lo tuh nggak sepenting itu. ya, Enggak, lu nggak sepenting itu. at least di 7 miliar manusia ini, 8 miliar kayaknya sekarang oh malah. 8 miliar ya, lo jadi orang yang baik. Itu sih, Iya, at least. at least. At least. Karena you are nothing anyway. Nah, terus tadi iya Eh, nggak sih kayak kita It's sebenarnya really cuma humor actually. Yeah, we're just a human man. Kalau nggak berbuat baik mau ngapain lagi sih? Iya. Kayak gitu kan. masa sih kita nggak mau berbuat baik gitu. Ya. Kayak dari banyak hal yang bisa kita lakukan, kayak makan bakso, makan mie ayam, makan batagor, kita memilih untuk nyocot orang di internet. Nah, Gak itu ada loh. tenaganya. Dan Tenaganya itu- dari mana? iya betul. Kok tega banget, kayak nggak punya pekerjaan apa ya, Betul. atau nggak punya apa Itu gitu, kayak bentuk- sempet-sempetnya. Itu aku pernah baca. Itu salah satu bentuk dari trauma loh. Iya. Karena dia nggak mau ngurusin hidupnya, makanya dia ngurusin hidup orang lain. Waduh. Oh my Nah, god. itu kalau mau disambungin lagi bisa tuh. Disambungin masalah laki-laki tidak mau bercerita. Oh. Laki-laki tidak Oh. bercerita. Nah, itu semua apa namanya? Budaya-budaya maskulin yang Ya. terus menumpuk yang pada akhirnya membuat kita menormalisasi hal yang seharusnya itu nggak kita normalisasi. Betul, salah betul satu- banget. Ini salah satu konteks yang cukup menarik loh, Kak dan Mas. Karena misalkan kayak tadi narasi laki-laki tidak pernah bercerita, dan itu akan terjadi namanya justifikasi ke perempuan yang dimana woman is too dramatic. Nah, itu akan nanti akhirnya pada titik akhirnya akan memunculkan namanya toxic masculinity tadi. Ya. Karena itu ya, apalagi narasi-narasi boys don't cry Ya. gitu-gitu loh. Itu juga akan menimbulkan masalah-masalah baru lagi tuh. Ya betul. Betul banget. Pada akhirnya sistem patriarki ini nggak cuma merugikan perempuan. Betul. Bahkan dari kita laki-laki tidak boleh bercerita itu sangat merugikan laki-laki. Dari masalah psikologi dia kayak ketumpuk terus, bebannya banyak banget. Tapi mereka nggak boleh bercerita. Mereka menganggap kok ke psikolog tuh hal yang feminim. Laki-laki Ya. itu nggak ke psikolog, laki-laki itu mancing, laki-laki itu ini Laki-laki tuh. itu Kayak yang mancing. ngapain gitu itu hal-hal yang That point Ya, laki-laki gitu itu mancing. kayak ya Allah, itu sangat merugikan Ya. bagi kita. Dan gitu Padahal harus laki-laki ubah. juga pengen baking loh, Iya, laki-laki kayak tuh piknik, baking. have a nice cup of tea. Iya. Aduh, itu menyenangkan loh Sangat sebenarnya. menyenangkan. Kadang-kadang mungkin laki-laki ada yang kepikiran, kayak aku sendiri kepikiran kayak kalau pengen ke kafe-kafe lucu tuh mikir kayak aku kira-kira diterima nggak ya di kafe itu, kayak Mas, apakah aku boleh masuk kafe yang selucu ini, kayak apakah aku akan mengganggu mereka. Itu banyak Itu- loh itu lucu laki-laki banget yang sih. berpikir kayak It- gitu kayak asli, itu banyak lucu banget. banget gila yang sama berani ini itu. kalau Maskus sadar rata-rata tuh apa namanya iklan obat sakit kepala itu pasti modelnya laki-laki. Laki-laki iya, baru sadar lagi kayak emang iya ya, kayak laki-laki ini pusatnya sakit kepala. Kenapa ya? Pusing karena Itu dia nggak bentuk- bercerita Iya, gitu. kayak nggak bercerita gitu, kayak Sedih terlalu banget. maskulin gitu, kayak Ya pengen ampun. terlihat maskulin banget gitu, jadi nggak bercerita. Mungkin aku terlalu jauh ya. Tadi kan ditanya tentang apa namanya tadi? Bagaimana nih caranya sistem untuk- penanganan Iya, ruang aman yang baik Iya. gitu ya. Mungkin ya langkah pertama itu dari kita sendiri adalah keterlibatan laki-laki Iya. untuk benar-benar. membuat ruang aman, karena tahu Betul, sendiri lah 50% dunia ini laki-laki, 50% perempuan. Kayak setengahnya tuh laki-laki, kok laki-laki nggak ikut, kayak akhirnya cuma setengahnya doang yang berjuang. Iya. Dan itu belum tentu setengahnya itu juga berjuang. Ada lagi perempuan yang masih punya pemikiran misoginis, dia dihegemoni oleh pemikiran laki-laki. Betul. Dia masih menjadi korban patriarki, itu masih banyak sekali. Jadi partisipasi laki-laki ini sangat diperlukan. Nah, gimana caranya berpartisipasi? Mungkin ya tadi kita bisa mulai paling awal berempati dulu terhadap teman-teman kita perempuan di sini, atau mungkin dari teman-teman kita yang memiliki gender lain. Kita bayangkan misalnya kita jadi mereka, atau bayangkan hal tersebut terjadi kepada keluarga terdekat kita. terdekat. Kayak Iya, bayangin betul banget. kayak gitu, gimana rasanya jadi mereka, gimana rasanya jadi keluarga mereka, pasti sangat berat di sana. Nah, dari situ rasa empati kita bisa olah sedikit demi sedikit. Kita mulai mungkin bertanya-tanya, kalau di game bisa tanya-tanya ke Sri Kandi gitu kan, Sri Kandi Ya. terbuka kan, misalnya ada Open guys, kita teman-teman open. laki-laki, perempuan, atau teman-teman dari gender lain ingin bertanya-tanya tentang maskulinitas, atau Betul, mungkin betul. tentang Betul banget, kekerasan Mas. seksual dan kerasan terhadap perempuan lainnya, itu sangat terbuka. Ya. Mungkin nggak perlu di Sri Kandi juga, mungkin dari teman
teman-teman kalian semua ada yang paham tentang gender, mungkin juga misalnya benar, takut benar. berinteraksi dengan orang-orang, kalian bisa tonton podcastnya Sri Kandi, atau mungkin kalian juga bisa tonton podcast lainnya yang itu lebih berperspektif gender. Nah, pertama itu tadi dari partisipasi laki-laki. Kedua adalah tentunya perlu ada pencegahan, penanganan dan Iya, pelaporan betul. yang nggak transparan tapi berkode etik lah. Jadi dia tidak menjaga privasi korban dengan sebaik-baiknya, dia juga tidak sebisa mungkin berperspektif korban, kemudian juga bisa seadil-adilnya bisa memberikan bantuan-bantuan yang ada seperti dari mungkin dari LBH, dari dari psikolog dan lain sebagainya. Nah, untuk di UGM sendiri kalau kita kontekstualisasikannya, karena di UGM itu merupakan institusi pendidikan ya. Jadi emang kalau kita kadang kurang puas dengan hukuman dari buat pelaku kekerasan seksual, kayak kemarin kan pelaku kekerasan seksual cuma di pecat, yang di itu profesornya Iya. cuma dipecat. Tapi emang karena kita institusi pendidikan, kita nggak punya hak untuk memenjarakan mereka. Iya. Nah, masalahnya di Betul, situ. betul, Kita betul, nggak punya betul. hak untuk memenjarakan mereka. Jadi kita institusi pendidikan ini lebih ke arah mendidik. Dan ini Iya. sebenarnya mungkin ini agak bias dari aku dan beberapa hal. Sebenarnya laki-laki ataupun pelaku kekerasan seksual, kok dia cuma dihukum aja, dia itu nggak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Karena pada akhirnya dia dihukum dan dia akan merasa oh dunia ini nggak adil, A, B, C, D dan G dan lain-lain. Mungkin Terus dari semua itu dia cuma butuh edukasi. iya, mungkin mereka butuh edukasi lebih. Ya. Mungkin ada butuh mandatory counseling tentang Betul. maskulinitas, tentang kekerasan seksual, tentang kekerasan berbasis gender, agar mereka bisa lebih sadar. Mereka bisa Betul lebih banget. paham bahwa sebenarnya yang mereka lakukan itu salah. Karena seringkali juga pelaku kekerasan seksual itu nggak tahu kalau mereka itu salah. Ini miris banget. Iya. Bahkan mereka aja nggak tahu kalau mereka itu salah, karena Itu udah suatu di hal yang budaya kita salah itu gitu udah ya. hampir selalu dinormalisasi, bahkan kayak catcalling atau hal yang mungkin kita lihat remeh-temeh itu kayak itu bukan kekerasan seksual, ini kayak ya udah biasa itu budaya kita dan lain-lain. Itu sebenarnya enggak, stop, itu bukan budaya kita. Nah itu kita butuh edukasi, dan edukasi ini nantinya akan berhubungan dengan poin pertama, yaitu kontribusi laki-laki dan Iya. orang-orang dari yang sudah direhabilitasi, yang sudah diedukasi dengan baik. Nantinya mereka diharapkan bisa membantu masyarakat, membantu perempuan untuk menyebarkan kembali ide-ide itu. Karena kalau dilihat-lihat tuh kayak perempuan tuh kok ngasih tahu laki-laki itu kayak susah banget gak sih? Kayak kita Betul, ngerasa betul, kayak, betul. sok tahu lu perempuan tahu apa tentang laki-laki, kayak mungkin ini juga salah satu peran laki-laki ya, kita bantu edukasi teman-teman kita yang laki-laki juga. Karena ya itu tadi, banyak laki-laki yang maskulinitasnya itu kayak kesentil gitu, kayak ini masa perempuan nih tahu apa sih ngasih tahu kita, Ya. kayak kita Ya, betul. bodoh Betul, banget betul, aja, betul. padahal sebenarnya emang mereka nggak tahu aja, sebenarnya cuma kesentil aja itu. Jujur kayak orang yang biasanya egoistik Ya. dan narcissistic adalah orang yang sebenarnya close minded loh guys. Ya. Ya, Jadi betul kayak bener, aku setuju banget sama apa yang Mas Kus bilang. Kadang tuh seseorang merasa bahwa itu ada suatu hal yang enggak, gue yang paling benar. Itu sebenarnya dia menunjukkan dari bagaimana cara Dia how berpikir. close mereka berpikir. Iya. Gitu bener. Mungkin Lanjut juga lagi, Mas. tadi kayak dari sampean Mbak, aku lupa nama, Maulina. Maila. Oh Maila. Maulina. Maulana ternyata Maila ya. Maila Makanya, dong. Maila tadi ngomong kayak ada trauma. Itu bener ada Iya, trauma. iya, Ya tadi balik lagi, semuanya sistemik, semua berputar. iya. Berputar, semua saling berhubungan satu sama lain. Terus juga balik lagi ke masalah penanganan, pencegahan dan pelaporan kekerasan seksual. Di UGM sendiri aku rasa ini ada kekurangan di bagian pencegahan. Ini yang paling kurang dari ketiga aspek itu, karena di pencegahan sendiri memang ada roadshow ke setiap fakultas, ke setiap jurusan, itu emang ada. Cuman karena mungkin karena macam-macam hal yang mereka pikirkan, mungkin karena kekurangan sumber daya atau kekurangan sumber ekonomi, itu mungkin mereka nggak bisa ngelakuin itu dengan sering. Tapi tetap itu bukan alasan menurutku, karena UGM buktinya masih bisa ngadain KKN yang Betul, sebesar ini dengan dana iya. sebesar Betul itu. banget. Jadi masa buat hal yang lebih urgent di dalam lingkungan pendidikan sendiri, yang harusnya jadi lingkungan aman bagi teman-teman buat mencari pendidikan, berekspresi, Iya. itu harusnya dijaga terlebih dahulu. Betul, Sebelum kita betul, ngomongin betul, kerakyatan, perjuangan, kayak kita harus Aman, memperjuangkan nyaman. yang ada di dalam kampus dulu, baru ke yang lain gitu.
Nah itu pencegahannya itu walaupun udah ada roadshow, tapi itu kayak mungkin cuma sebulan sekali, dan roadshow-nya pun kadang kita nggak tahu, bahkan mungkin teman-teman sendiri baru tahu kok Satgas PPKS ada roadshow ke fakultas-fakultas Jujur gitu. aku baru tahu Ya sih baru Mas, tahu baru kan, Sama, aku dengar. juga baru itu tahu. ada, cuman kadang itu yang diundang itu memang dosen dan tendik, sedangkan mahasiswa-mahasiswa itu kadang ada yang diundang, ada yang enggak, terus ada yang wajib, ada yang enggak, terus juga tahun lalu itu ada upaya untuk mengumpulkan UKM dan HMD-HMD Oh, ya untuk ya ya ya. pelatihan tentang kekerasan seksual itu, Heeh. tapi baik lagi yang datang isinya perempuan semua, yang datang nggak semua datang, terus yang datang ya udah HMD dan juga UKM, terus juga mungkin yang harusnya yang didatengin lagi mungkin dari pihak-pihak supporter yang menurutku sangat maskulin tuh harusnya juga ikut datang ke sana. Dan Betul kalau mau betul. ditambahin lagi pun sebenarnya harus ditambahin lagi kayak roadshow ini yang sifatnya itu lebih wajib mungkin ya. Ya, ya, Jadi ya. semua orang wajib untuk memiliki pengetahuan tentang kekerasan dan kekerasan berbasis gender, kekerasan biasa kayak bullying dan lain itu wajib. Kayak bahkan di SD pun mungkin di PPSMB kan udah ada kan Iya, iya, satu iya. topik, cuman itu kayak menurutku terlalu sedikit buat dibahas Kurang karena elaborasi ya, kurang Mas? elaborasi. Ya, Bahkan betul. aku yang sekarang ini dan aku yang dulu pas PPSMB itu adalah orang yang sangat berbeda. Aku saat masih PPSMB itu udah dapetin apa namanya, pendidikan tentang itu pun aku masih berpikir ini aku kayak confession dosa aku ya, kayak dulu tuh aku sangat tidak berperspektif gender. Aku pernah menyalahkan korban kekerasan seksual, aku pernah memperbolehkan aku pernah bilang poligami itu nggak apa-apa, aku pernah bilang banyak hal yang Ya, sangat ya, ya. kontroversi dan itu sangat maskulin, dan itu udah kulakuin setelah PPSM, setelah aku dapat tentang kekerasan seksual. Cuman setelah berani makanya ternyata itu nggak kerasa ya, yang di awal tuh maksudnya nggak masuk tuh loh di dalam hatiku, dan pengetahuanku juga kayak ya udah lewat aja, cuma tahu oh itu bentuk kekerasan seksual, tapi Iya, nggak iya, yang paham, sampai paham, merubah paham. gitu, Iya, kayak itu betul, betul, emang betul. kurang. Mungkin nggak tahu ini nggak tahu visible atau enggak, mungkin kalau bisa kayak ada kan di UGM ada mata kuliah wajib tuh kayak PKN, Pancasila, agama, yang mungkin sebenarnya ada sih manfaatnya, cuman kadang mahasiswa kayak nggak begitu merhatiin dan lain-lain, nggak terlalu kayak ngulang-ulang terus ini lagi mungkin bisa ditambahin, mungkin ini mungkin wacana aja ya, nggak usah dianggap serius, tapi harus dianggap serius sebenarnya, Iya, karena iya. penting masalah gender, maskulinitas dan juga kekerasan berbasis gender itu suatu hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari dan Iya, itu iya, nyata iya. adanya. Mungkin kalau dibikin satu SKS atau dua SKS tapi dalam waktu satu semester itu aku rasa bisa lebih bagus. Terus juga misalnya tiap kepanitiaan nih, setiap sebelum kepanitiaan, setiap panitia ini diwajibkan untuk melakukan pelatihan tentang kekerasan seksual dan juga kekerasan berbasis gender dan maskulinitas. Menurutku itu hal yang baik, karena mungkin ada kasus lagi masalah Porsenigama dulu tentang peternakan yang channel seksis, Oh, iya. Iya, iya, iya. Betul betul. yang seksis, dan dia pada akhirnya masalah itu Kayak itu cukup besar deh itu waktu cukup itu. besar, Iya, cukup iya, besar, iya. itu cukup besar, dan akhirnya masalah dibawa ke Porsenigama, tapi dari Porsenigama sendiri pun tanggapannya kurang baik. Dia ngerasa kayak Betul. ini ya udah biasa aja, ini kayak ya masa kayak gini aja dipermasalahin, ini bukan konotasinya bukan itu tapi yang lain, padahal pada beberapa konteks orang-orang nangkapnya yang lain, dan mereka menyampaikannya dengan nada-nada yang juga tidak baik lah, tidak berkenan lah. Jadi kayak Betul. Itu kurang wise sih. perlu banget nih sebelum kepanitiaan, paling enggak misalnya tadi SKS itu nggak bisa, paling enggak sebelum kepanitiaan tuh dibikin dari UGM mungkin difasilitasi bisa buat yang namanya pelatihan gender, pelatihan kekerasan gitu, perlu banget, penting banget. Jadi misalnya Apa nanti yang ada sebenarnya kita ngerasa, sorry ya, Kak. ya Apa yang sebenarnya kita ngerasa kayak itu nggak penting, sebenarnya itu penting ya banget ya. Iya, iya. Betul betul. Lanjut, Sepakat, Kak. itu ya penting mungkin banget. orang mikir gender itu apa sih, gender kayak tinggi banget gender, oh itu liberal ya, itu seks bebas ya, ini apa ya, enggak kayak gitu, itu sesimpel kita menghargai sesama manusia sebenarnya. Betul. Kita That's nggak the point, kita nggak guys. menyebarkan Propaganda. propaganda barat atau enggak, kita nggak menyebarkan hal itu. Bahkan sebenarnya kalau kita mikir masalah baratan ya, Iya. kita pikir sebenarnya norma heteronormativitas, norma-norma kekerasan itu datangnya malah dari barat. Dan Betul. norma tentang gender itu nggak cuma dua dan semacam itu, kebanyakan dari timur gitu. Nah terakhir ini kita perlu adanya pelatihan di setiap HMD dan UKM yang lebih menyeluruh tentang penanganan pertama tentang kekerasan seksual. Jadi misal ada kasus kekerasan seksual di HMD atau di UKM yang ada itu, misal Satgas PPKS terlalu sibuk atau terlalu banyak kerjaan dan mereka susah untuk menangani itu satu persatu, setidaknya
penanganan pertama itu bisa dilakukan oleh HMD dan UKM-UKM masing-masing. Cuman mereka perlu diberi pelatihan karena tanpa pelatihan takutnya mereka tidak bisa dengan baik menyampaikan betul. mengenangani korban atau memfasilitasi apa yang Betul, diinginkan oleh betul. korban Itu kekerasan seksual. penjelasan Gitu. ini ya, penjelasan lebih lanjut dari Iya, tadi iya. yang poin-poin Mas Nah, sebutin. mungkin dari aku itu aja sih. Aku mau nambahin dikit mungkin. Boleh Aku banget. sepakat Boleh. sama apa namanya argumennya Mas Kus tentang itu harus dijadikan salah satu matkul, tapi mungkin biar lebih orang-orang tuh ke trigger untuk melakukan itu tuh dijadiin syarat untuk KRS-an Mas. Syarat untuk KRS-an. Atau mungkin syarat buat kelulusan mungkin Nah, ya. Jadi iya. sebelum lulus kita bisa membangun generasi yang peka terhadap lingkungan, peka terhadap gender Iya, dan betul anti banget. kekerasan gitu. Iya, jadi kayak dijadiin syarat untuk apa gitu loh. Itu ntar bakalan secara nggak sadar itu tuh men-trigger kita dan akhirnya barangkali itu bisa menciptakan salah satu ruang aman lagi gitu untuk Betul kita realisasikan gitu sih. membuat Indonesia menjadi lebih open minded. Betul. Smarten 2025 generasi emas apakah ya? Kecepatan sih kalau jadi Bismillah aja ya, Kak. Oke. Waduh, udah nggak terasa kita udah berapa jam? Enggak deh, belum sih kayaknya. Tapi kita udah melakukan banyak brainstorming, kita diskusi yang sangat menarik dengan topik yang controversial dan banyaknya insight dari Mas Kus, dari Kak Cici. Jujur, it's so bagus banget sih, kayak it's so tough karena kita juga pasti butuh progres ya untuk mencapai semua yang kita sebutkan tadi. Cuman kita tahu kita juga harus tetap optimis dengan apa yang kita lakukan sekarang, bahwa apa yang kegiatan kita ini adalah membuat masyarakat Indonesia itu menjadi lebih berpikir kritis, lebih bijaksana lagi, lebih bijak dalam bagaimana cara berpikir dan bagaimana cara meng-apply apa yang mereka pendapat itu dengan cara yang lebih sopan. Mungkin menghormati sesama manusia juga itu perlu banget. Betul, apalagi sepakat. dalam konteks kekerasan seksual ini, karena kita tahu bahwa banyaknya victim yang kadang takut ya Kak, Mas, untuk speak up dikarenakan adanya keterbatasan ruang aman gitu. Betul banget. Itu sih. Jadi mungkin ada closing statement kakak-kakak, Mas Kus dan Kak Cici. Closing statement ya. Closing statement dari aku sih mungkin kita harus tadi kita nggak boleh melanggengkan wacana protect your daughter, educate your son gitu. Jadi kita lebih aware lagi. Harapannya semoga gak cuma di UGM tapi di tataran nasional itu juga bisa jadi salah satu Betul slogan banget. yang kita gaungkan, bisa jadi satu slogan yang akhirnya mau ubah pola pikir kita, karena kita nggak akan tahu barangkali besok atau lusa yang dilecehkan itu adalah ibu kita sendiri, saudara perempuan kita sendiri, kakak kita sendiri, orang-orang terdekat kita gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng menciptakan ruang aman, karena ruang aman itu nggak mungkin terrealisasi kalau tanpa kolaborasi. Itu dari aku. Oh, thank you so much Kak Cici dan Mas Kus. Kita applause dulu kali ya buat diri kita. Kalau dari Mas Kus aku pengen dengan closing statementnya. Boleh Waduh. banget tuh. Waduh, tadi udah seneng nih nggak ditanyain closing statement. Kayak apa ya? Ini kayak Mbak Cici ini udah bagus banget gitu loh closing statementnya. Mungkin dari aku lebih closing statement buat teman-teman kita, para pejuang hak asasi, para pejuang kekerasan berbasis gender terutama. Pertama kita nggak boleh lupa bahwa kita ini manusia ya. Kita manusia. Jadi kalau bisa kita juga mikirin diri kita sendiri dulu, baru kita mikirin orang lain. Kalau bisa jangan sampai kita mikirin orang lain terus, malah akhirnya diri kita nggak kepikiran. Karena kalau diri kita sakit, diri kita nggak sehat, terutama di lingkungan yang mana kita menangani kasus-kasus yang sangat triggering, sangat melelahkan, itu hal yang sangat sulit kalau dilakukan terus-menerus tanpa ada istirahat. Jadi baik lagi kita harus butuh tetap istirahat, tetap melakukan hal yang senang-senang, tetap berrekreasi kemana-mana. Jangan sampai kita nantinya malah bukannya yang awalnya niatnya baik untuk membantu, malah nantinya kita nggak bisa bantu lagi. Karena orang yang sehat nggak akan menyakiti orang lain. Iya betul. Pada akhirnya seperti sepakat itu. banget. Betul. Healing.
Healing. Hashtag healing. Hashtag healing. Oke. Mungkin itu aja sih dari Ruang Setara yang pembukaan episode kita cukup kontroversial karena apa yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan mungkin masyarakat dunia ya. Jadi terima kasih banget Kak Cici dan Mas Kus untuk memberikan insight-nya yang sangat thoughtful dan insightful. Kita applause sekali lagi yuk. Terima Keren, kasih Rockstar. teman-teman. Terima kasih semua. Bye bye.